Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang di kesempatan siang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan fikih masih dalam kitabus shalah. Nam iqra babu salatil jamaah. Stop dulu. Babu salatil jamaah, bab salat berjamaah. Jadi salat berjamaah ini mendidik kita untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Ini nilai atau hikmah yang terkandung dari salat berjamaah tersebut. Pendidikan atau tarbawiyah untuk senantiasa jamaatul abdan, yaitu bersatu, ya, menyatukan sufuf, yaitu saf-saf kaum muslimin agar mereka tidak bercerai-berai, karena ini adalah sifat munafik dan orang-orang musyrik. Jadi dari salat berjamaah kita dituntut di sana hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama dari sisi hukum. Salat berjamaah ini para ulama berselisih tentang hukumnya. Apakah dia wajib ataukah dia sunnah? Kalau mazhab Hambali mengatakan bahwa salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Kenapa demikian? Karena Rasulullah disebutkan dalam suatu hadis, yaitu mau membakar rumah-rumah sahabat yang tidak hadir salat berjamaah. Ini menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Di dalam Al-Quran pun disebutkan farka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama-sama orang yang rukuk. Ini perintah yang sifatnya ujub. Nah, adapun mazhab Syafi'i mengatakan bahwa salat berjamaah ini hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam sebagian riwayat hadis bahwa keutamaan orang yang salat berjamaah afdalu min salati fi baitihi wa fi suqihi. Itu lebih utama daripada daripada salatnya dia di rumah atau dia di pasar. Nah, afdol menunjukkan ada fadlun. Yang lebih utama berarti masih ada yang utama. Paham, Pak? Nah, dari sinilah mazhab Syafi'i mengatakan salat berjamaah itu tidak wajib. Nah, di sini penulis mengambil jalan tengah dengan mengatakan hiya min akidis sunani. Dia adalah sunnah yang paling muakkad, paling ditekankan. Kalau mau dikatakan apa? Mau dikatakan sunnah. Wa tanaqidu bisnaini, dan dianggap salat berjamaah itu jika ada dua orang, ada imam dan ada satu makmum. Sebagaimana Ibnu Abbas tatkala bermalam di rumahnya Maimunah, kemudian melihat Rasulullah salat malam, dia pun hadir bersama beliau, kemudian berdiri di samping kirinya. Kemudian setelah itu Rasulullah mengarahkan ke sebelah kanannya. Nah, dari sini para ulama mengambil bahwa munakid salatul jamaah munakidah yang dianggap itu tak kala makmumnya ada minimal satu orang.
Dan ini sekarang kita nggak berbicara masalah tempat Pak ya. Ini masalah sholat jamaah. Apakah nanti tempatnya di masjid, atau di pasar, atau di rumah, atau di kantor. Menjadi pembahasan kita adalah sholat berjamaahnya. Nah, adapun sholat berjamaah di masjid memiliki keutamaan lain lagi. Yang pertama, setiap langkahnya akan dihitung apa? Dihitung pahala dan penggugur dosa dan pengangkat derajat. Jadi kalau sekiranya di daerah di samping rumah kita atau di RT kita mau ditegakkan jamaah, tapi di sebelah sana, sebelah kampung sana ada masjid lagi yang jamaahnya lebih besar, lebih banyak, masjidnya lebih besar dan jamaahnya lebih banyak. Kalau kita masih sempat mendapati jamaah di sana, maka lebih utama kita ke sana, ya kan? Tapi kalau sekiranya kita ke sana nggak dapat jamaah, maka cari yang apa? Cari yang terdekat. Karena masjid-masjid selain dari 3 masjid, Masjid Nabawi, Makkah dan Masjidil Aqsa itu sama saja. Tidak ada keutamaan yang lebih jika sholat di sana. Beda dengan Masjid Makkah atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Di sana ada keutamaan berlipat-lipat. Kala kita sholat berjamaah di sana. Wa idza kasural jam'u kana as-sawabu aksar. Apabila jamaahnya banyak, maka pahalanya lebih banyak. Paham Pak? Jadi makin banyak jamaah, makin apa? Makin banyak pahala yang didapati bagi orang yang sholat tersebut. Nah, kalau dia sendiri saja sendiri dengan imam, maka ini sholatnya ini Pak, dibandingkan sholat sendirian di rumah atau di pasar, itu 27 kali. Kalau kita sholat sendirian duhur di rumah, 27 kali kita sholat baru sebanding dengan apa? Dengan pahalanya sholat berjamaah. Maka oleh karena itu kalau sekiranya bapak-bapak masbuk, kemudian gak ada juga yang yang bisa menemani, panggil satu orang. Meskipun nanti orang itu sudah apa? Sudah sholat wajib. Ayo mas, temanin saya sholat dulu. Untuk mencari apa? Keutamaan berjamaah. Wa tasihhu ba'dal fuduli. Dan sah jika orang yang mengimami itu tidak terlalu utama. Dalam artian kan Rasulullah pernah sholat di belakang Abu Bakar kala dia sakit. Abu Bakar tentunya tidak lebih utama dibandingkan apa? Rasulullah. Istilahnya apa? Komandan atau bawahan. Komandan lebih utama daripada pasukan. Maka kalau sekiranya pasukannya lebih bagus bacaannya, maka dia lebih utama untuk mengimami salat. Wal aula ay yakuna al imamu minal khiyari. Nah, hendaknya yang menjadi imam itu adalah manusia-manusia pilihan. Kita tahu bahwa disebutkan dalam suatu hadis bahwa yang aula menjadi imam adalah mereka yang bagus bacaannya. Tentunya di sini makhrajnya kemudian tajwidnya bagus, meskipun suaranya tidak terlalu bagus. Nah, kemudian yang setelah itu yang paham tentang apa? Tentang ahkamus shalah, hukum-hukum salat. Wa ya'ummur rajulu bin nisa'i, dan boleh laki-laki mengimami perempuan. Suami mengimami istrinya atau saudara perempuannya. Nah, ini hukum asal dari apa? Dari kepemimpinan. Bahwa laki-laki itu yang berhak menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam sholat maupun dalam pemimpin urusan dunia. War-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum laki-laki. Lal aksu, tidak kebalikannya. Tidak boleh seorang perempuan mengimami apa?
laki-laki. Karena perempuan itu nanti shafnya harus sejajar dengan makmumnya. Nah, gimana kalau sekiranya perempuannya jadi imam, nanti sejajar dengan dengan makmumnya yang laki-laki. Dan ini kemungkaran. Wal muftaridu bil mutanaffili. Jadi orang yang sedang sholat sunnah boleh mengimami orang yang sholat wajib. Sebaliknya juga boleh seperti itu. Orang yang sedang sholat wajib boleh mengimami orang yang sedang sholat sunnah. Kisahnya tak kala ada dua sahabat baru datang dari kampungnya. Kemudian Rasulullah sedang sholat subuh. Ya kan, berjamaah dengan sahabatnya. Kemudian setelah itu selesai sholat, Rasulullah menghampiri dua pemuda tadi, lantas menanya, kenapa engkau tidak sholat bersama kami? Kata pemuda tadi, saya sudah sholat di kampungku, di Koreaku. Kemudian kata Rasulullah, jika engkau sholat bersama kami, kamu mendapatkan pahala sunnah. Ini menunjukkan bahwa imamnya sholat wajib dan makmumnya sholat sunnah. Sekarang kebalikannya, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Ini juga dibolehkan. Kisahnya takala Mu'adz bin Jabal selesai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Setelah itu dia balik ke kampungnya, mengimami lagi kaumnya sholat subuh berjamaah. Atau berbeda niat. Imamnya sholat duhur, makmumnya sholat yang lain, mungkin sholat subuh atau sholat isya. Paham? Gambarannya seperti ini, Pak. Baru dia mau masuk sholat, imamnya sudah bertakbir. Dia teringat, astagfirullah, tadi malam saya belum sholat isya. Atau sholat isya saya belum mandi junub. Langsung dia maju maju ikut berjamaah dengan imam. Dia sholat isya, imamnya sholat duhur. Atau dia dia sholat yang lain, imamnya sholat lain pula. Ini dibolehkan. Contohnya imamnya lagi safar, dia mau mengqashar sholat, ya kan? Mau mengqashar sholat asar dia qashar, dia jamak qashar. Kemudian ada orang masuk sholat, dia sholat duhur. Nah, di rakaat kedua imamnya salam, kemudian yang makmumnya itu melanjutkan lagi, menyempurnakan. Wal aksu, dan kebalikannya tadi, yaitu imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Wa tajibul mutaba'atu fi ghairi mubtilin. Wajib bagi makmum mengikuti imam. Ini hukum asalnya, Pak. Innama ju'ilal imamu liutamma bih. Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi tak kala imam ruku, baru kita mau ruku. Namanya mengikuti itu kan, Pak, setelah imamnya melakukan, bukan mendahului imam. Fi ghairi mubtilin, selain hal yang membatalkan. Nah, kalau sekiranya imamnya melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, maka tidak boleh dilakukan. Contohnya seperti ini. Imam sholat, di rakaat yang pertama imam baca Al-Fatihah, setelah itu baca lagi surah-surah pendek. Kemudian imamnya langsung sujud, tidak ruku. Paham? Tidak ruku. Nah, kalau sekiranya imamnya ini sengaja, paham, Pak? Maka nanti kan sholatnya batal ya. Kayaknya sengaja imamnya ini, kita nggak usah ikut aja. Berarti dia keluar, nanti digantikan oleh yang lain menjadi imam. Atau ditegur, subhanallah, subhanallah. Imamnya tetap aja ngeyel, mau dia langsung sujud. Padahal sudah diingatkan.
Nah, kalau dia sahwu karena lupa, maka makmum tetap mengikuti. Ya, tetap mengikuti. Tetap mengikuti gerakan imam. Nanti setelah itu baru nambah 1 rakaat berikutnya. Ini kalau dia masih ingat di dalam sholat. Wala ya umur rajulu qauman hum lahu karihun. Tidak boleh seseorang yang mengimami suatu kaum sementara kaum tersebut marah, benci kepadanya. Mungkin benci karena ini lain kelompok ini. Ini lain organisasi. Selama dia seorang muslim yang tidak melakukan hal-hal yang mengeluarkan dari keislaman, maka selama itu kita masih boleh sholat di belakangnya. Wa yusolli bihim salata akhafihim. Dan hendaknya imam itu meringankan sholat. Ini tentunya Pak melihat mura'atu halil makmum, yaitu melihat kondisi makmum. Kalau sekiranya makmumnya Masya Allah lagi semangat-semangatnya, boleh dipanjangkan bacaan, apakah di duhur ataukah di asar ataukah di maghrib. Melihat kondisi makmum. Tapi biasanya makmum sholat maghrib itu kan pulang dari kerja ya, capek lelah, maka baca yang pendek-pendek saja. Demikian juga di waktu duhur seperti ini, makmum banyak kesibukan, ada yang mereka mau bersegera makan siang, kemudian masuk kerja lagi, maka baca yang pendek menyesuaikan kondisi makmum. Karena Mu'adz bin Jabal pernah ditegur karena tak kala dia mengimami, kemudian dia membaca surah-surah yang panjang. Kemudian kata Rasulullah, apakah engkau mau menjadi penyebar fitnah ya Mu'adz? Kalau engkau menjadi imam, maka ringankan sholat. Kemudian baca yang pendek-pendek. Wa yuqaddamu sultan, dan didahulukan pemimpin. Sultan itu yang memiliki kekuasaan untuk memaksa seseorang. Ini namanya sultan, Pak. Bukan orang-orang yang memiliki kekayaan, tapi memiliki kekuasaan, memiliki pasukan, memiliki wilayah kekuasaan, dan mereka ini lebih didahulukan untuk menjadi imam. Ini kalau sultannya itu bisa baca Al-Fatihah minimalnya. Kalau baca Al-Fatihahnya salah-salah, maka ini tidak layak untuk dijadikan imam. Wa rabbul manzil, demikian juga tuan rumah. Tuan rumah ini ketika ada tamu mau sholat berjamaah di rumah, maka nanti tuan rumah yang lebih berhak menjadi menjadi imam sholat. Kecuali dia memberikan kesempatan bagi yang lain, maka ini adalah haknya dia. Wal aqra'u, kemudian al-aqra' yang paling banyak bacaannya, paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, ini didahulukan. Summal a'lamu, kemudian orang yang paling paham tentang hukum-hukum salat. Apa yang harus dilakukan kalau meninggalkan kewajiban, apa yang harus dilakukan kalau meninggalkan rukun-rukun salat, dia tahu. Sehingga ini mereka didahulukan. Summal asannu, kemudian yang paling tua. Kadang kita di kampung-kampung itu yang dikedepankan yang yang tua, yang umurnya lebih banyak. Nah, yang tua ini urutan belakang. Jadi kalau sekiranya ada anak-anak sudah balik dan dia memiliki bacaan yang banyak, kemudian paham juga, ya sudah didahulukan. Orang tua yang ini jangan baper, jangan minder, jangan menganggap saya ini kok nggak dihormati ya, saya sudah songkok haji, saya sudah berulang-ulang naik haji kok nggak dijadikan imam sholat. Nah, karena bukan itu kriteria menjadi seorang
imam. Wa idza ikhtallat salatul imami kana dzalika alaihi la 'alal ma'mun. Jika si imam ada salatnya yang bolong, ada rukun-rukun yang ketinggalan dan dia tahu, maka nanti dia yang menanggung. Ya. Makmum nanti tidak menanggung kalau sekiranya si imam salatnya batal atau salatnya tidak sah. Maka makmum tetap salatnya sah. Jadi kesalahan imam itu tidak ditanggung oleh kesalahan tidak ditanggung oleh makmum. Jadi kewajiban makmum hanyalah mutaba'ah, mengikuti. Kana dzalika alaihi, itu adalah ditanggung oleh imam, la 'alal mu'tammin. Bukan bagi makmum. Nah, sekarang penulis akan menyebutkan mauqi, yaitu tempat makmum. Tak kala dia menjadikan seorang imam dalam salat. Wa mauqifuhum khalfahu illal wahid. Jadi makmum itu di belakang imam. Di belakang imam kecuali makmumnya satu orang. Fa'an yaminihi, maka nanti sebelah kanannya imam. Tentunya ini sejajar Pak ya, tidak lebih di belakang dikit atau belakang betul, enggak. Dia sejajar dengan imam. Wa imamatun nisa'i wastos soffi, dan jika imamnya seorang wanita, maka nanti posisinya itu sejajar dengan shaf perempuan. Sejajar dengan makmum perempuan, tidak lebih di depan atau lebih di belakang. Wa tuqaddamu sufufur rijali tsumma sibyan. Jadi anak kecil itu di belakang lelaki yang dewasa. Tampak jadi urutannya makmum dewasa dulu, kemudian setelah itu anak kecil. Karena anak kecil yang belum balik kadang dia main-main di tengah shaf. Dan ini bisa bisa membuat shaf itu menjadi tidak sempurna. Kan? Kalau ada anak kecil dia di belakang atau di pinggir sana, yang jika dia lari ke sana kemari maka tidak memutus shaf. Summa sibyan, kemudian anak kecil. Jadi anak kecil itu di belakang makmum dewasa. Jika makmum dewasanya penuh lagi di shaf yang kedua, di belakang lagi, di belakang terus. Summan nisa, ini kemudian perempuan. Jadi perempuan itu di belakang anak kecil. Jadi itu urutannya. Kalau sekiranya kita mau sholat berjamaah di rumah, maka yang di belakang anak kita yang dewasa, kemudian setelah itu anak kita yang kecil di belakangnya lagi, kemudian di belakangnya lagi itu istri atau anak perempuan kita. Wal ahaqqu bis-shaffil awwali ulil ahlami. Dan yang lebih berhak berada di shaf terdepan, shaf pertama, mereka yang memiliki ilmu, orang-orang yang berilmu, atau orang-orang yang memiliki bacaan yang setara juga dengan imam, sehingga nanti kalau sekiranya imamnya batal gitu atau mau ke WC, maka langsung ada yang menggantikan. Wa alal jama'ati ayyusawwu sufufahum. Ini merupakan kewajiban dari sholat berjamaah, yaitu merapatkan atau meluruskan saf. Rapat dan lurusnya saf itu min tamamis shalah, termasuk kesempurnaan sholat. Nah, karena kita masih di masa pandemi, sholat masih direnggang-renggangkan karena darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.
Wa yusaddul khalal, dan merapatkan saf sehingga tidak ada tidak ada celah-celah bagi syaitan untuk masuk ke dalam saf. Wa yutimmu shaffal awal. Jadi saf yang pertama disempurnakan dulu, dipenuhin dulu, baru buat saf yang kedua. Saf yang kedua penuh dulu, baru buat di saf yang ketiga. Tsumma alladzi yalihi tsumma kadzalik. Ini tentang atau pembahasan salat berjamaah yang penulis sebutkan. Demikian kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.